Jadi banyak orang malah sekarang mentalnya banding-bandingan harga ya. Iya, banding-bandingan harga. Kayaknya di marketplace juga seperti itu ya. Sangat, paling banyak Pak. Saya pun ketika saya di direct selling, saya tuh nggak pernah jual di bawah harga Pak. Saya selalu naikin harga. Iya, markup harga malahan ya. Markup harga saya. Ini top ini. Ibarat produknya harga yang 400.000, kita jujur markupnya pasti ke 50% ke atas. Oh, kenapa? Ibarat kita nih Pak, ngendorse artis dulu ya Pak ya. Dengan modal, waktu saya ingat banget saya ngendorse artis yang lagi pacaran, 13 juta. Saya dapat 300 juta Pak. Bahkan saya punya tim yang endorse satu artis yang lagi fenomenal saat itu. Itu tuh masih murah lah Pak, harga 10 juta. Dari 10 juta itu dia ngendorse 2 kali, udah kebeli rumah 1,6 miliar. Ayo. Makanya saya lihat itu enak banget Pak, zaman itu. Kok ada kata dulu, berarti sekarang nggak bagus. Kalau sekarang sekitar 225 juta. Iya, Oke. saya dapat itu. Jadi itu cuma 3 tahun ya? Iya, cuma 3 tahun. Berarti direct selling itu memungkinkan dalam waktu 3 tahun kamu bisa mengubah nasib dari yang cuma naik angkot, kamu 3 tahun tiba-tiba bisa mengubah. Bener. Tapi masalahnya gini loh, di direct selling itu orang-orang seusia kamu itu ceritanya ini nggak semudah yang kamu ngomong gitu loh. Saya juga coba, tapi ya tetap nyatanya nggak mengubah nasib saya. Gimana menurut kamu? Kalau menurut saya Pak ya. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini di Level Up Podcast, studionya agak berbeda. Ya, karena kali ini saya studionya di studio tamu saya. Jadi tamu saya hari ini seorang entrepreneur muda. Beliau usianya baru 28 tahun. Dan ternyata dia sudah follow saya lama. Saya juga baru tahu. Dan setelah hari ini, sebelum video ini di-take, saya juga baru tahu kalau ternyata beliau juga sudah mengikuti perjalanan saya lama. Dan beliau juga salah satu anggota GCI ya. Iya. Di tahun 2020 ya. Di tahun 2020. Nah, yang ngajak Mas Tom Liwafa sekarang sudah resmi jadi anggota DPR RI. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita sambut Bapak Richard Putra. Wah, terima kasih banyak nih Pak Chandra nih. Luar biasa. Saya yakin gak ada kebetulan Pak. Pak Chandra lagi ke Jakarta, tiba-tiba bisa ketemu di sini langsung. Saya awal jadi fans, akhirnya bisa langsung ngobrol ya Pak Chandra. Nah, kita mau ngobrolin apa kisah perjalanan beliau setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome to Level Up. Thank you banget nih Pak Chandra. Nggak semua orang bisa duduk di level up loh. Benar, ini sangat-sangat luar biasa deh. Iya, saya rasa dan ini tepat usia 28, belum 30 ya? 27 Pak. 27? 28. Oh, jadi nggak boleh dituan. Anak Desember. Anak Desember ya? Jadi sama kayak saya dong ya? Oh iya Desember. Iya, saya tahun ini makan tahun 48 kan? Iya. Harusnya masih 47. 47. Oke, orang yang bisa duduk di level up ini biasanya pasti punya keistimewaan. Nah, hari ini kita mau gali keistimewaannya, kalau kita panggil Bro Richard aja ya. Wah, bro aja Pak. Bro aja ya. Siap. Ya, Bro Richard. Asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Oke, sebentar. Backgroundnya itu apa sih? Orang tua pekerjaannya apa? Kalau boleh tahu. Jujur kalau bicara background orang tua, sempat punya bisnis restoran sama catering wedding, tapi bangkrut. Oh, iya. Tahun berapa itu? Itu di tahun pas saya itu masih SD Pak. Jadi kayak tahun 2004-2005 gitu. Nah waktu itu saya sebenarnya sempat di Surabaya Pak. Sempat tinggal di Surabaya. Saya sekolah di SD Petra 11. Oh sempat ya? Iya. Tapi asli Jakarta memang? Asli, lahir di Jakarta, tinggal Surabaya, terus akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kenapa kok bisa pindah Surabaya? Pas pindah Surabaya itu karena banyak saudara tuh dulu lagi di Surabaya juga. Nah, karena bisnis lagi bangkrut itu orang tua. Justru bangkrutnya pas Surabaya Pak. Oh. Bangkrutnya pas di Surabaya, akhirnya merintis kembali di Jakarta karena waktu itu ada bantuan dari saudara. Bantuan dari saudara, akhirnya dari orang tua bikin usahanya itu bakmi, jualan bakmi. Jadi awalnya dari gerobak-gerobakan, terus akhirnya mulai sewa ruko, tapi akhirnya bangkrut juga Pak. Wih, itu ya. Iya, jadi waktu itu kan saya di usia 15 tahun ya, 14 sampai 15 tahun lah. Waktu itu saya udah SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya, saya tuh dari SD sampai SMP itu langganan, Pak. Langganan apa? Langganan nggak bayar uang sekolah. Oh. Jadi kalau uang sekolah itu ibaratnya 3 bulan, 6 bulan itu kan biasa dicatat tuh di Pak Menteri. Iya, tahu. Guru kan. Oh, dicatat ya? Nama saya tuh. Aduh, kamu nggak malu di depan teman-teman? Oh, malu, Pak. Cuma kan mungkin orang lihat muka saya kan nggak kelihatan muka orang susah Pak. Jadi aman gitu. Kayak tampang bos gitu ya. Kayak tampang bos gitu kan. Terus saya selalu kalau misal, waktu itu saya ingat banget saya kan SD di Tarkanita Pluit kan. Iya. Jadi saya ingat banget ketika saya pulang pergi naik busway.
Nah kalau pulang kan harus naik Kopaja tuh Pak, bus yang gede itu kan. Iya. Saya tuh pulang selalu paling sore. Kenapa? Biar teman-teman saya nggak tahu saya naik Kopaja. Ya teman-teman saya tuh cuma tahu saya tuh naik kendaraan kayak taksi. Kadang diantarin sama adalah saudara saya waktu itu sempat bantuin saya naik mobil. Iya. Cuma itu pas saya bener-bener sama orang tua saya. Dulu kan saya sempat tinggal sama saudara ya di Pluit. Tapi itu tuh saya akhirnya sama keluarga saya lagi di Kelapa Gading. Ya buat mengakali. Ya saya pokoknya pulang sekolah itu kan jam 2 jam 3. Iya. Saya pokoknya jam 5 baru pulang Pak. Jadi saya main-main dulu sepak bola lain-lain. Terus saya lihat udah pada sepi kosong. Saya baru pulang. Malu soalnya. Malu, jujur aja Pak. Malu jadi orang susah Pak, jujur aja. Malu jadi orang susah. Iya, tapi soalnya kan kamu orang tua istilahnya punya lah ya, tapi jatuh gitu ya. Iya, dulu punya tapi jatuh dan sebangkrut-bangkrutnya lah Pak. Ibaratnya. Pinjam hutang bank nggak? Kalau punya hutang, iya punya hutang orang tua. Jadi kan waktu itu di satu sisi saya ngerasa, wah ini kalau saya begini terus bahaya nih. Iya. Jadi dari SD itu saya udah ngakalin Pak, gimana caranya saya nggak dianggap orang susah. Karena muka saya masih aman gitu. Sampai SMP pun sama Pak. SMP kan akhirnya saya pindah ke di Kelapa Gading kan ya. SMP Kelapa Gading kan saya mesti bener-bener terlihat aman gitu. Jadi setiap kali pulang pergi ya sama. Saya melakukan rutinitas yang sama. Saya pulang pasti paling sore. Biar nggak ketahuan saya naik angkot itu tuh. Oh karena kamu menghindari, kamu seolah-olah, ya kan namanya anak Petra kan pasti dijemput pakai sopir. Iya, karena kan dulu di Petra kan adalah dulu masih ada mobil. Iya. Tapi ketika saya pindah ke Jakarta, mobil nggak punya sama sekali. Iya. Nah, tapi zaman itu kan belum ada Gojek ya? belum ada Pak. Iya. Adanya cuma paling ojek. Terus saya masih ingat naik angkot, 37 segala macam. Benar. Nah, terus untungnya soalnya kan gini Pak, kalau di sekolah itu kan kalau yang kan yang dinilai tuh ada 2 ya. Antara murid terbodoh sama murid terpintar. Murid paling miskin sama murid paling kaya. Masa sih? Itu yang dinilai. Masa sih? Kalau murid paling miskin atau paling bodoh itu pasti dibully Pak di sekolah. Apalagi saya kan Petra kok baru ngerti kalau ada murid paling miskin. Baru ngerti saya. Baru ngerti. Kalau di Jakarta yang paling miskin udah pasti paling dibully Pak. Jadi kalau sama teman-teman nggak tahu ya kalau zaman saya Pak ya. Iya. Itu antara ngatain nama orang tua. Itu sama itu. Ya kan? Itu sama itu. Terus yang kedua kalau lagi berantem, kalau misalnya kita miskin kita dipanggil bocah miskin lu, orang tua lu miskin, lu anak miskin gitu. Itu nggak ada. Itu nggak ada zaman saya dulu masih. Kalau saya dulu kayak gitu Pak. Untungnya ada yang lebih miskin dari saya Mas Yono saat itu. Oh gitu. Iya, jadi yang paling miskin itu yang dibully terus. Kalau saya aman. Waduh. Jadi kalau saya nggak bayar masalah, saya paling cuma cari cara biar teman-teman saya nggak ngatain saya. Ya, makanya mungkin kalau zaman sekarang itu kamu bisa ngomong itu termasuk bullying mental atau bullying apa. Kan anak sekarang dikit dibullying. Tapi kalau saya lihat seorang Richard ini, dia kalau dikatain seperti ini malah mentalnya tambah kuat ini kayaknya. Iya, bener banget Pak. Bener ya. Saya justru kalau dikatain gitu saya makin tertantang. Hingga akhirnya waktu itu saya sampai mikir kan, saya kalau kayak gini-gini terus mau gimana? Akhirnya pas lulus SMP, kan ibarat uang papa saya kan terbatas ya Pak. Iya. Papa saya kasih saya pilihan, Cat, kamu mau lanjutin SMA atau kamu mau lanjutin sebuah profesi nih. Profesi yang nanti ketika kamu jalanin pasti bisa hasilin uang. Iya. Nah waktu itu saya mikir-mikir, wah kalau saya lanjut SMA, saya udah tahu nih, saya pasti langganan telah bayar uang sekolah lagi. Oh iya. Terus saya mikir-mikir gimana caranya saya bisa hasilin uang semudah mungkin. Nah saat itu papa saya pun sebenarnya salah jalur Pak, kasih saya pilihan. Saya dikasih pilihan suruh jadi hairstylist Pak. Tukang potong rambut Pak. Jadi, ya nggak salah-salah amat sih. Namanya juga mencoba kan. Namanya juga mencoba kan. Iya. Nah jadi untungnya saya normal Pak. Saya mau klarifikasi dulu. Kenapa kok tertawa ngomong hairstylist kok normal gitu? Jadi waktu itu papa saya kan bilang, Cat kamu, papa baca koran nih ada, ya saya nggak boleh sebut nama kali ya Pak ya. Gak enak ya. Ini yang potong rambutnya Ratu Belgia gitu. Iya. Kayak ini penghasilannya ratusan juta apa miliaran. Iya. Terus kamu kan nggak harus itu jadi benar loh, hairstylist. Itu benar. Kamu harus jadi hairstylist, kamu kan nanti bisa buka usaha. Oke, masuk akal. Akhirnya saya mulai ikut kursus. Untungnya Pak, di tempat kursus saya tuh isinya wanita semua. Saya aman. Jadi saya satu-satunya cowok yang ibarat cuma digoda-godain aja tiap hari. Tapi kan sama wanita, aman ya. Ya aman. Tapi waktu itu saya mikir-mikir Pak. Saya kalau kayak gini-gini terus masa depan saya seperti apa ya? Saya pernah baca sebuah buku di mana mengatakan buku itu kalau kamu pingin sukses, kamu lihatlah kurang lebih 5-10 tahun orang yang bekerja di bidang yang kamu lagi lakuin saat ini. Betul. Kalau kamu mau lihat masa depan kamu. Betul.
Akhirnya saya iseng Pak, nanya sama guru saya di tempat kursus. Nah itu kan guru saya tuh udah kerja 15 tahun ya di tempat kursus tersebut. Terus saya nanya ke dia kan jago sekali ya, ibaratnya dia profesional. Bu, kalau boleh tahu, mohon maaf Bu, Ibu gajinya berapa ya? Ibu itu bilang, gaji saya UMR Cat. Nah UMR di Jakarta saat itu sekitar 4 juta. Terus saya langsung mikir, berarti 15 tahun lagi gaji saya UMR aja ya? Iya. Saya seorang pria gitu kan Pak ya. Benar. Saya aja ibarat pas dapat ongkos pulang pergi ke tempat kursus saya itu, saya naik angkot, saya beli makan. Itu aja saya udah hitung-hitung biayanya Pak. Dengan gaji UMR, belum potong ongkos segala macam, habis. Saya mau merit gimana? Sebentar, itu kamu sudah akhirnya memutuskan jadi sekolah di SMA nggak? Enggak. Saya nggak sekolah SMA. Saya sampai sekarang lulusan SMP, Pak. Wow, kamu itu lulusan SMP. Saya lulusan SMP. Wah, saya SMP doang, Pak. Saya salut sama kamu. Saya salut sama kamu. Kamu adalah sekian orang yang saya temui, yang saya bimbing ya di komunitas saya, adalah orang-orang kesekian yang luar biasa. Wah, amin Pak. Ini hebat. Jadi kamu benar-benar cuma tamatan SMP. Tamatan SMP. Lanjut tamatan SMP yang luar biasa ini. Iya, jadi saat itu saya lihat loh kok seperti ini ya, seperti masa depan saya ya. Akhirnya tuh saya cari peluang bisnis Pak. Wah kalau kayak gini terus gak bisa nih. Terus ketemulah sama adik sekolah saya dulu di SMP. Waktu dia lagi pamer bonusnya. Waktu bonus jalanin bisnis direct selling. Bonusnya berapa? 500.000. Saya tuh langsung mikir gila anak 12 tahun bisa dapat 500.000 lumayan juga ya. Saya gabung. Dan ketika saya gabung, saya sambil jalan kursus saya, Pak. Dan jadi kamu kursus ya? Kursus. Sekolahnya dalam bentuk kursus. Kursusnya hairstylist itu. Ya. Gitu. Jadi ya namanya kepepet ya. Namanya kepepet. Terus saya mikir-mikir ya udahlah. Saya coba jalan bisnis itu sambilan saya kursus. Nah, tapi waktu itu kan saya kurang lebih jalanin bisnis tersebut 8 bulan, saya tuh udah bisa beli motor, Pak. Bukan beli motor, dapat motor gratis. Jadi benar ya, direct selling itu bisa mengubah nasib orang, itu benar ya? Bener banget. Dan waktu itu 8 bulan itu penghasilan saya waktu itu sempat nyentuh 15 juta, Pak, sebulan. Itu kamu usia berapa itu? Waktu itu usia saya 15 ke 16 tahun, Pak. 15 tahun sudah bisa menyentuh angka 15 juta. Iya, 15 juta. Itu kayaknya hanya bisa terjadi di direct selling ya. Iya, karena jago jualan. Jago jualan. Iya. Nah, itu penting, jago jualan. Saya nggak rekrut member, Pak. Saya tuh lebih ke jualan. Jadi waktu itu kan zamannya BlackBerry Messenger ya. Iya. Zaman BlackBerry Messenger, zamannya Twitter. Dulu kita ibarat pet promote di situ, promosi-promosi sana itu banyak banget, Pak. Zaman itu ada pet promote ya? Ada pet promote di Twitter. Saya sampai punya 4 BlackBerry, Pak. Berawal dari 1 BlackBerry, waktu itu modal saya pas-pasan buat beli. Saya masih ingat banget tuh, BlackBerry 8530 Are CDMA itu saya beli di Sempak Kamas. Iya. Dari awal HP itulah ya akhirnya menghasilkan pundi-pundi uang lah, Pak. Wah. Dari 1 HP saya akhirnya punya 4 HP, Pak. Saya balas di chat terus udah kayak CS. Jadi kamu adminnya 4 HP. Admin 4 HP. Jadi jualannya lewat HP. Iya, jualan lewat HP. Berarti kamu jualan sudah online waktu itu. Sudah online. Jadi waktu itu kamu kalau offline berani nggak? Offline saya berani. Dulu, Pak, saya kan namanya MLM kan atau nggak bisnis direct selling kan ditawarkan 2 konsep kan. Mau jualan secara offline atau secara online. Nah, tapi kan namanya leader-leader saya kan leader-leader yang ibarat generasi lama lah ya, yang Pak. tua, generasi X. Iya, dan dia bilang online tuh nggak punya mental. Kamu nggak ada mental, kamu harus jualannya langsung nih di jalanan. Oke, saya ikutin semua, Pak. Saya jualan pembalut. Saya jual pembalut di gereja-gereja. Saya nawarin. Ya awalnya ya kalau dibilang minder, saya dulu minder banget, Pak. Minder, introvert, madesu ibaratnya kalau dulu. Karena kan ibaratnya kan semua itu saya bisa sampai sekarang ya jujur salah satunya adalah dari bisnis direct selling. Karena kan kita mau belajar workshop segala macam, ujung-ujungnya kan praktek lapangan itu paling penting ya, Pak. Setuju. Nah dari situ akhirnya saya jalankan ke keduanya. Tapi jujur aja, Pak, saya paling dapat besar dari online memang. Karena ketika saya jalin offline, saya ngerasain, Pak. Saya ngerasain waktu itu closing 20 juta di offline. Tapi itu saya ke desa-desa, Pak. Saya pernah nginep di daerah Cirebon ke Kuningan. Itu kalau nggak salah ada namanya sebuah desa namanya kalau nggak salah sebut ya, saya lupa nama desanya apa. Pokoknya daerah-daerah Kendal gitu loh, Pak. Kendal terus ada namanya Desa Boja gitu. Itu saya pokoknya udah keliling-keliling keluar kota lah di sana. Masuk desa-desa, saya cek-cek kesehatan, saya terapi-terapi orang stroke, diabetes segala macam. Closing 20 jutaan, Pak. Tapi ongkos saya ke sana
Ya 8 sampai 10 juta, Pak. Iya. Jadi akhirnya habis juga ya. Habis juga, Pak. Habis juga. Akhirnya waktu itu saya pikir-pikir, kayak online ini ibarat modal ngiklan, Iya, dapat uang cepet nih gitu. Iya, Akhirnya iya, ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk full time. Berarti harus pinter online. bikin ini ya, caption. Harus dulu. Dulu ya. Sama dulu endorse tuh masih murah banget, Pak. Oh, kamu tuh sudah sempat jalankan endorsement. Iya, saya udah jalan endorsement tuh dari tahun 2014. Jadi kalau itu kan 2014. Itu usia berapa itu? Kalau 2014 berarti usia saya 18 tahun. 18. Iya, 18 tahun. Istilahnya kamu udah bisa survive dengan penghasilan yang ada gitu ya. Yes. Jadi ketika saya mengenal namanya endorse di Instagram, paid promote di Instagram itu baru momentum saya juga, Pak. Iya, iya. Ibarat dulu ya, Pak. Kita endorse artis itu cuma 1 juta rupiah, Pak. Oh. Bukan artis lah, selebgram. Selebgram itu 1 juta. 1 juta rupiah kita udah bisa ngasilin omset. Oh, udah main Instagram waktu Udah itu. main Instagram. Instagram udah hype waktu itu. Udah hype, mulai hype. Oh, jadi waktu itu kan Twitter kan udah turun tuh, Pak, trafficnya kan. Iya. Ketika traffic Twitter turun ya penghasilan saya juga turun, Pak. Iya. Oh, kamu main di Twitter dulu? Main di Twitter. Oke. Di Twitter saya ya ibarat dari Twitter itu emang menghasilkan banget, tapi waktu itu 2013 2014 Twitter udah turun. Akhirnya saya pindah ke Instagram. Nah, di Instagram ini saya coba-coba namanya endorse. Endorse cuma 1 juta rupiah tapi bisa ngasihin 100 juta, Pak. Endorse produk apa itu waktu itu? Waktu itu saya endorse produk suplemen kesehatan, Pak. Suplemen kesehatan. Yang ada di produk dari reselling tersebut. Dan itu saya nggak nyangka dampaknya luar biasa sekali. Oh, gitu. Jujur, Pak, gara-gara itu saya pas mulai kenal Instagram ya. Saya waktu itu kan ada kualifikasi mobil kalau di direct selling. Iya. Itu atau kualifikasi mobil. Ada reward mobil. Ada ya? reward mobilnya. Jadi saya capai dalam waktu 4 bulan. Saya dapat mobil. Itu waktu mobilnya senilai $15,000 US. $15,000 US. Berarti kalau sekarang sekitar 225 juta. Iya, Oke. waktu saya dapat itu. Padahal kamu mantan anak yang susah bayar uang sekolah ya. Iya, betul. Jadi itu Tapi cuma ya, 3 tahun ya. Cuma 3 tahun. Berarti direct selling itu memungkinkan dalam waktu 3 tahun kamu bisa mengubah nasib dari yang cuma naik angkot. Kamu 3 tahun tiba-tiba bisa mengubah. Bener. Iya. Bahkan bisa. Tapi masalahnya gini loh, di direct selling itu orang-orang seusia kamu itu, ini kan kamu cerita kamu yang berhasil ya. Iya. Tapi kalau mostly atau 90% orang ceritanya ini nggak semudah yang kamu ngomong gitu loh. Bener. Kalau menurut Saya juga coba, tapi ya tetap nyatanya nggak mengubah nasib saya. Gimana menurut Oke. kamu? Kalau menurut saya, Pak ya, kebanyakan orang itu ketika di direct selling, fokusnya menurut saya beda, Pak. Fokusnya adalah ngerekrut banyak orang. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya, Pak ya, maksudnya saya kan sekarang jalan bisnis sendiri, Iya, perusahaan iya, sendiri. betul. Itu kan fokusnya omset, Pak. Iya, tulus. Ada omset, ada profit. Betul. Nah, tapi ketika orang di direct selling, mereka fokusnya apa? Fokus rekrut member. Iya. Rekrut member itu kan fasenya perlu banyak ya, Pak. Saya nggak bilang rekrut Itu member bukan salah, direct ya. selling ya, itu MLM itu menurut MLM saya. itu, betul. Dan menurut saya itu ibaratnya kita ngerekrut member itu butuh waktu, Pak. Iya. Kita butuh Member itu belum tentu aktif lagi. belum tentu aktif. Belum tentu jualan lagi. Betul. Dan ketika di prospek perlu follow up berkali-kali sampai closing. Konsumen atau nggak calon konsumen Langsung beli. Langsung make money. Nggak ribet. Nggak ribet. Itu Iya. kalau itu kan mereka seperti itu kan punya stigma negatif soal MLM, bisnis direct selling. Iya. Diyakinin lagi, ajakin ke pertemuan. Direct habisin selling sih nggak ada waktu. yang negatif ya. MLM yang banyak yang negatif. MLM banyak yang negatif. Iya, jadi selalu dianggap MLM sama direct selling sama, padahal beda gitu. Betul. Dan itu ada kubu-kubuan, Pak, di situ kan. Ada kubu yang direct selling. Oh gitu ya. Ada kubu yang ibaratnya MLM banget gitu kan. MLM suruh main money game aja. Iya, benar. Iya. Nggak perlu di direct selling. Pak. Alirannya robot trading itu. Ah itu cocok itu. Oh iya. Benar. Itu gengnya sana itu. Makanya. Nanti ditangkap sama teman saya Roy Sakti itu nanti. Benar. Iya. Pokoknya saya spill Roy Sakti terus kalau di sini. Lanjut. Makanya kalau menurut saya kalau orang terlalu fokus di bangun jaringan, bangun tim, ya sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma kalau nggak ada yang jualan, Pak, Nggak ada, ujung-ujungnya yang kaya atasnya aja, Pak. Oh iya. Bawahnya kan mesti rekrut terus. Ya. Kalau jualan semua bisa sama-sama sukses, Pak. Ya. Misal kita jago jualan, kita bisa duplikasikan cara jualan kita ke tim-tim kita. Tim-tim kita juga jualan. Ya kan dapat make money juga, Pak. Kan yang paling penting di bisnis itu satu, ngasilin uang dulu nih. Iya dong. Ngasilin profit dulu nih. Dan menurut saya bisnis direct selling itu kenapa saya bisa gabung? Gak ada modal, Pak. Hampir gak ada modal. Modal gabung paling cuma ya dulu kalau tempat saya di bawah 100.000, Pak. Oh iya. Di bawah 100.000 kalau ada uang lebih tinggal stok barang. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ibarat bisnis termudah lah, ibarat. Dibandingkan saya dulu saat itu kan disuruh bikin usaha salon. Saya nanya teman-teman saya, Pak, jujur, Pak,
dari teman-teman saya lulus salon itu mereka kan pada bikin usaha karena mereka punya uang kan, uang dari orang tua segala macam. Gak ada yang sukses Pak. Ujung-ujungnya malah merugi. Kenapa? Kalah sama brand-brand salon yang udah terkenal. Dan di situ saya mikir-mikir kalau saya bikin salon, ya modal berapa? Enak banget kalau jalanin bisnis direct selling. Ibarat gak perlu stok barang. Betul. Ada yang beli baru kita beli di stokis, udah senyaman itu. Mungkin anak sekarang itu ngomongnya apa? Dropship kali ya. Dropship Ya. Betul. Jadi dia pakai modelnya orang, dia cuma jualan, dia punya marketplace. Tahu-tahu barang dikirim ke rumah konsumen. Benar. Oh, itu paling paling enak. Dan itulah yang lagi diterapkan sama perusahaan kita sekarang. Kita ada sistem dropship. Oke. Ada platform dropshipnya. Ya, gitu. terus lanjut. Jadi dari MLM itu bukan dari MLM, dari direct selling tersebut ya Pak ya. Dari perusahaan direct selling tersebut ya bisa dibilang saya sama adik saya jalin berdua. Adik saya tuh umur 14 tahun. Hebat ya. Saya umur 15 tahun. Jadi ekonomi berubah dong. Ekonomi berubah. Jujur kita itu di peringkat yang dimana kita itu termuda di dunia Pak sampai sekarang. Kalaupun dicari-cari anak seumuran kita nggak ada yang peringkat setinggi itulah ibarat. Karena jualan ya. Dari jualan. Dan ibarat ya dulu kan nggak pernah keluar negeri ya Pak, paspornya nggak punya Pak. Iya. Ibarat semua dapat ke belasan negara ya dari selling jujur aja. Iya keren. Gara-gara jualan. Keren. Iya intinya puji Tuhan lah, bersyukur. Hebat. Jadi 18 tahun nasibmu berubah lah ya. Kamu dapat reward mobil itu. Dapat reward mobil. Terus itu mobil pertamamu gitu istilahnya. Mobil pertama. Iya memang mobilnya. Sudah bisa nyetir nggak waktu itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, saya pun awalnya dapat motor pun nggak saya bawa motor Pak. Para subscriber ini banyak yang sudah bisa nyetir mobil tapi mobilnya mobil temennya. Lebih baik ini gitu loh ya kan. Ini mobilnya sendiri gitu loh tapi nggak bisa nyetir gitu. Nggak bisa nyetir Pak. Itu yang lebih keren gitu. Halo. Ya oke. Terus. Ya saya gitu Pak. Saya awalnya dapat motor. Saya tuh baru 1 tahun kemudian bisa naik motor Pak. Iya. Naik angkot Pak. Biasa naik angkot ya? Biasa naik angkot. Terus pas pindah ke mobil tuh jujur saya baru pakai 1 tahun kemudian. Iya. Belajar setir dulu gitu. Oke, terus. Terus hingga akhirnya di tahun 2018. Nah, 2018 saya dapat luxury car. Luxury car. Dari perusahaan. Harga berapa itu? Waktu itu kalau dari perusahaan kita dikasih cash $20,000. $20,000 berarti 300 jutaan ya? 300 jutaan. Nah cuma kan memang income saya saat itu udah bisa beli untuk luxury car tersebut lah. Kira itu saya mulai 2020 itu. Jadi kamu dari keuntungan langsung, jualan langsung. Jadi nggak harapin bonus dari perusahaan ya. Dari jualan langsung aja itu kamu sudah bisa. Dari income kamu bisa jualan sendiri gitu ya. Betul. Jadi saya bisa bilang ketika saya di direct selling, saya nggak hanya dapetin bonus dari direct selling tersebut, tapi saya juga dapat bonus dari selisih harga. Nah, itu yang penting. Iya. Itu bagus banget. Jadi banyak orang malah sekarang mentalnya banding-bandingan harga ya. Iya, banding-bandingan harga. Kayaknya di marketplace juga seperti itu ya. Sangat, paling banyak Pak. Nah, itu. Saya pun ketika saya di direct selling, saya tuh nggak pernah jual di bawah harga Pak. Saya selalu naikin harga. Iya, itu markup harga malahan ya. Markup harga saya. Ini top ini. Ibarat produknya harga yang 400.000, kita jujur markupnya pasti ke 50% ke atas. Kenapa? Karena saya kasih bonus Pak. Saya kasih bonus, saya kasih jasa di dalamnya. Kayak contoh saya gini deh Pak. Kenapa perawatan di klinik bisa lebih mahal dibanding orang beli skincare di online Pak? Kalau menurut Pak Chandra ada apa? Ya ngasih value lebih dong. Kasih value lebih ya. Kasih service lebih dong. Service lebih, ada dokternya, ada jasanya. Nah saya juga terapkan tapi di online Pak. Ibaratnya kalau orang bilang namanya ada klinik online. Pinter ini dia. Berarti gitu. Aslinya nanti kamu ada strategi bundling apa di dalam gitu ya? Iya. Ya, pinter. Kamu ini sukses before 30 beneran ini. Nah, ini luar biasa. Jadi kamu termasuk orang yang berbeda gitu ya. Nggak kayak orang rata-rata gitu ya. Bagus. Terus. Nah, setelah itu jujur saya kan dari 2012 sampai 2020 di perusahaan direct selling tersebut ya. Iya. Ya, akhirnya saya memutuskan saya ngeliat nih kalau ke depan diterusin terus itu ada banyak banget distributor. Ya saya sih jadi kamu nggak penting bangun jaringan nggak penting ya? Iya, tapi jujur Pak, orang-orang yang lihat saya jago jualan pada gabung sama saya. Tanpa saya prospek. I see. Karena merasa cocok, barangnya bagus, betul, bla 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 dan sebagainya. Bahkan ada yang ibaratnya tuh dia dari mantan karyawan bank Pak, dulu punya hutang kartu kredit 500 juta Pak. Punya karena dia punya 10 kartu kredit. Saya nggak tahu gimana caranya dia punya 10 kartu kredit, ini hutang 500 juta. Waktu itu chat saya di Instagram, join sama saya. Terus minta saya ketemu di McD. Saya masih ingat banget McD Arta Gading. Saya ketemu dia ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang dia punya utang 500 juta. Tolong dibantu solusi seperti apa. Saya pikir-pikir, buset.
join bisnis, utangnya 500 juta nih, dia ketemu sama saya gitu. Saya kan nggak punya pengalaman utang 500 juta ya. Utang keluarga ada lah dulu. Nah, cuma di situ saya cuma ajarin dia untuk cara ngiklan di Facebook, cara promosi seperti apa, dan hidupnya berubah dalam waktu kurang dari 1 tahun, Pak. 1 tahun itu utangnya lunas dan dia bisa merit sama pasangannya itu di hotel bintang 5 saat itu. Itu lagi COVID, jadi dapat harga COVID juga. Dan setelah itu pasangannya dukung nggak? Maksudnya sejalan nggak? Pasangan nggak jalan, cuma support dia dari belakang. Cuma support dari belakang. Tapi kalau menikah dengan hutang yang lunas ya mau-mau aja gitu. Pasti, Pak. Gak ada masalah kayak gitu. Gak ada masalah ya. Iya. Oke. Setelah itu tahun depannya dia beli mobil, tahun depannya lagi dia baru beli rumah. Jadi ibaratnya saya bersyukur juga. Jadi kamu nggak penting orang banyak, tapi berkualitas gitu ya. Setuju. Ah ini guys, kalian harus paham ya, kalau kalian yang saat ini pelaku industri direct selling atau apalah yang penjualan, mau insurance kah, mau properti kah, atau kalau MLM sih kayaknya bukan aliran ya, itu udah menurut saya nggak tepat ya menurut saya. Itu kan lebih ke money game ya, bukan bisnis ya menurut saya. Itu nipu orang secara halus loh menurut saya. Betul. Gitu. Kalau bisnis ya harus jualan gitu ya. Betul. Nah ini tips yang baik dari seorang Bro Richard, mana beliau ini agak sedikit anti mainstream ini. Makanya kalau di salam saya ini kan salam hebat luar biasa. Bukan salam orang biasa-biasa. Amin, Pak. Kalau biasa-biasa kan ya member 100.000, cari orang banyak-banyak, ngumpulin orang satu stadion, ngapain gitu. Iya benar. Kita bukan lagi mau kampanye. Benar. Kita mau bisnis lah. Kita nggak bikin partai. Kita mau bisnis, kita mau jualan. Nah jadi menurut saya seorang Bro Richard ini memang jualannya extraordinary. Nah ini tips yang bagus banget. Nanti bisa dibagikan tipsnya ya. Kalau boleh. Boleh banget dong. Boleh banget ya. Boleh banget. Nah tapi kita ngomong ke rekrut satu orang yang pintar jualan itu tadi. Terus jadi nggak banyak ya, timnya nggak banyak tapi bermuatan gitu ya, bermuatan. Iya, jadi tentu kita lebih prioritasin kepada orang-orang yang memang siap untuk jualan di online, Pak. Karena kalau kita bicara jualan di online kan juga ada namanya faktor untuk siapin modal promosi. Ya. Nah itu kan ibarat kita udah punya ibaratnya ya, shortcutnya ya, Pak ya. Jadi saya itu praktisi ngiklan, Pak. Saya tuh digital marketer lah. Jadi ketika saya belajar online, saya tuh nggak belajar hanya cuma posting di marketplace seperti apa, posting di Meta, di Instagram, di TikTok seperti apa. Enggak, saya belajar sampai cara ngiklannya. Karena ngiklan itu adalah cara tercepat. Dan saya lihat pun, Pak, perusahaan-perusahaan besar sampai sekarang pun masih ngiklan. Loh, kamu tahu nggak? Tapi masalahnya di Kementerian Perdagangan, yang mana menaungi asosiasi direct selling, APLI, itu dilarang iklan katanya. Dilarang iklan. Nah, kok kamu bisa ngiklan? Nah, gimana itu? Oke. Nah, ini Kemendagnya yang dari konten ini tolong Pak Menteri dengar baik-baik. Ya, kalau saya sih nggak pernah sungkan. Saya langsung tembak langsung. Jangan-jangan kamu punya aturan malah mempersulit Indonesia ini jadi maju gitu loh. Nah, tapi kita lihat ini, kalau anak mudanya kayak gini, gimana Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 luar biasa. Gimana? Ya, mindset saya gini sih, Pak. Perusahaan besarnya ngiklan. Masa kita UMKM ibaratnya ya? UMKM nggak dikasih ngiklan, nggak dikasih promosi, nggak boleh promosi. Ya gimana mau jalan? Tapi katanya APLI penjualan langsung tuh penjualan eksklusif. Iya, kan mereka kan ibaratkan biar distributornya nggak ada yang nakal atau gimana, saya nggak ngerti ya, Pak ya. Gitu ya. Tapi kamu buktinya ngiklan nggak pernah ditegur juga kok ya? Ya, saya sih nggak. Saya sih nggak. Kalau yang penting penjualan negur, kan? Iya, kalau negur ke perusahaan aja, jangan ke saya. Oke, pinter. Lanjut. Gitu. Ini inspiratif bagi para pelaku direct selling ya. Seorang Bro Richard. Oke, terus kemudian? Nah, tadi sampai mana nih? Sampai ngiklan ya? Yes. Nah, waktu itu saya kan belajar semua ya, Pak. Saya belajar cara ngiklan di Meta Ads, saya bahkan belajar cara ngiklan di TikTok Ads juga. Tapi bukan yang ibarat ngiklan cuma 100.000, 200.000, Pak. Ibarat tuh ngiklan kita ada miliaran per bulan saat itu. Wah, kamu sudah di level miliaran. Miliaran per bulan. Berarti kayak Denny Santoso dong. Itu salah satu inspirator saya. Ya, ini teman kita, sahabat kita. Beliau juga pernah masuk di level up. Benar. Jago ngiklan ya. Jago ngiklan. Tapi kamu melakukan produk iklannya untuk produk direct selling gitu. Untuk produk direct selling. Oke. So, sebenarnya bisa ke produk apapun ya. Betul. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara iklan ya, Pak, endorse itu kan bentuk iklan juga, Pak, sebenarnya. Sama. Ada seorang influencer yang mempromosikan produk dan ujungnya kita dapat traffic. Dan bisa dibilang apakah endorse itu menguntungkan? Dulu sangat menguntungkan, Pak. Ibarat kita nih, Pak, ngendorse artis dulu ya, Pak ya. Dengan modal itu saya ingat banget, saya ngendorse artis yang lagi pacaran 13 juta. Saya dapat 300 juta, Pak.
Bahkan saya punya tim yang endorse satu artis yang lagi fenomenal saat itu. Itu tuh masih murah lah Pak, harga 10 juta. Sekarang mungkin 100 juta per video. Dari 10 juta itu dia endorse 2 kali udah kebeli rumah 1,6 miliar. Ayo. Makanya saya lihat itu enak banget Pak zaman itu. Kok ada kata Kita dulu, berpromosi. berarti sekarang nggak bagus. Kalau sekarang harus ada teknik-tekniknya. Oh, ada tekniknya. Iya, karena kan ibarat nih digital marketer itu atau nggak di dunia digital marketing itu setiap tahun selalu ada updatean baru. Nah, masalahnya orang kalau saya lihat ya Pak ya, ketika mereka udah dapetin polanya, mereka berada di zona nyaman Pak. Akhirnya kalau orang bilang, saya kok udah jalan digital marketing, awalnya saya dapat 100 juta. Kok sekarang kok penghasilan saya makin lama makin menurun ya? Ya. Ke 50 juta, ke 30 juta, ke 10 Ya. juta. Ya karena dia nggak beradaptasi Pak. Jelas. Sekarang aja udah ada namanya AI, Ya. Artificial Intelligence. Bener. Ibarat- Nanti malah hilang loh pekerjaan ini. Iya. Nah, gimana itu? Kalau menurut saya Pak ya, misalnya kalau Pak Chandra nih, Pak Chandra percaya nggak AI bisa gantiin manusia? Untuk saat ini banyak pekerjaan manusia yang bisa digantikan AI. Banyak. Banyak. Oke. Tapi AI still AI, manusia tetap still manusia. Setuju. Cuman harusnya AI itu akan mempermudah pekerjaan kita. Betul, Itu AI yang pintar. akan mempermudah. Nah, saya pun gitu Pak. Kalau prinsip saya, AI itu pasti nggak gantiin manusia. Tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Ya, itu bagus. Karena kenapa? Kita bisa lihat ya Pak, 2 tahun ini Pak, ketika ada namanya ChatGPT ya. Ya. Itu tim-tim editor saya, tim-tim copywriter Lebih saya. gampang ya? Lebih gampang. Bukan ibarat kita, gara-gara ada AI ini kita langsung kurangin Ya. pekerjaan. Enggak, justru Ya. mempercepat. Harus dibedain. Kadang ada perusahaan bilang, oh dengan ada AI ini gue kurangin copywriter Ya. gue. Ya. Desainer gua enggak dong. Justru Iya. dengan cara itu kita bisa melakukan namanya percepatan dalam bisnis. Iya, iya, Ibarat satu hari itu dulu mereka bikinnya 5 skrip, AI bisa 100 Pak. Setuju. Itu. Setuju. Bahkan bisa bikin buku ya Pak ya. Bisa bikin buku. Gitu dan Iya. dari situ juga Tak pakai Midjourney aja sekarang gampang kok. Iya, Midjourney-nya gampang banget. Desainnya, iya kan? Mau bikin desain apa semua ada di Midjourney. Orang usia kayak saya 50 tahun ngerti Midjourney lumayan ya. Hebat lah Pak. Jarang ada Kamu orang tanya kayak Pak ayahmu Chandra loh. Midjourney apa nggak ngerti gitu ya? Iya, jarang ada orang kayak Pak Chandra. Iya. yang masih Ya kan saya pelaku adaptasi. sosial media jadi tahu gitu. Luar biasa. Terus. Nah waktu itu intinya kan saya kan udah belajar ilmu digital marketing, saya tinggal duplikasin aja ke tim-tim saya Pak, ke tim internal saya, Iya. ke reseller saya. Iya. Dan disitulah mereka berkembang. Akhirnya saya nulis buku, Iya. bikin e-course juga. Iya. Dan ya puji Tuhan, maksudnya dari situ, dari buku aja, atau saya ingat banget pas pandemi ya, saya bisa jual 30.000 buku Pak. Iya. 30.000 buku dan memang 100%-nya saya profitnya saya donasikan Keren. ke 5 panti asuhan. Keren. Tapi dari buku itu juga saya bersyukur banget banyak orang-orang yang ketika baca, bukan baca aja, ngiklan, praktek sampai berhasil ya. Ibaratnya mereka udah bisa dapetin ratusan juta per bulan. Oh bagus. Dari situ. Keren. Kamu termasuk anak muda yang inspiratif gitu loh. Wah, amin Pak. Nah, satu lagi Daniel. Akhirnya kenapa kamu keluar dari perusahaan itu? Wah, pertanyaan bagus Pak. Pertanyaan bagus ya. Kan istilahnya bagus, direct selling menguntungkan. Ini juga pelajaran ya. Yes. Intinya sih saya nggak menyalahkan perusahaan ya Pak ya. Karena jujur saya bisa salah satunya bisa berhasil gara-gara saya gabung di perusahaan tersebut. Kalau saya nggak gabung di perusahaan tersebut ya mungkin saya nggak kenal tuh namanya direct selling seperti apa. Iya. Yang saya masalahkan adalah pelaku-pelaku di industrinya Pak. Kalau perusahaannya ya saya ibaratnya saya gabung dari awal, saya bisa sukses ya di perusahaan tersebut. Tapi yang bikin berantakan adalah oknum-oknumnya Pak. Oknum-oknumnya itu melakukan apa? Mereka ada yang melakukan namanya pemalsuan produk. Pemalsuan produk. Iya, Oke. dan itu pun terjadi sampai sekarang. Jadi ibaratnya Produknya nih, dipalsukan. iya, dan produk yang dipalsukan itu dimasukin ke dalam bentuk produk-produk MLM, kapsul MLM. Aduh. Contoh, dia lagi lihat produk apa yang lagi viral nih di Iya. Shopee, di Tokopedia, yang bentuknya suplemen ya Pak ya. Iya. Habis itu dipalsukan, kapsulnya diganti kapsul produk MLM. Tapi Nggak ada sama- pomnya itu. nggak ada pomnya, Di Pak. packaging sendiri di gitu. packaging sendiri. Tapi Scammer juga dong gitu. scammer juga. Buat apa? Buat ngejar omset. Oke. Jadi ibarat Tapi maaf, perusahaan nggak ada tindakan apapun. kalau dulu nggak ada tindakan, sekarang saya lihat udah ada tindakan. Tapi masih banyak banget pemain-pemainnya Pak. Oh berarti ya menurut saya perusahaannya nggak tegas juga sih. Iya, Nggak benar juga. Betul. Berarti kurang profesional. perusahaannya pasti bukan perusahaan lokal dong. Pasti perusahaan luar. Iya. Berarti board of directornya di luar.
Nggak fokus. Paling di sini cuma GM atau CEO doang. Betul. Tapi tahu. sekali lagi ya Pak, saya nggak nyalain perusahaannya lah. Iya, iya, Saya iya. nyalakan oknumnya. Iya. Karena jujur ya, saya ibarat bisa sukses di perusahaan tersebut. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Jawabannya langsung berarti perusahaannya internasional, nggak fokus di negara ini. Ya betul sih. Jadi ini dianggap ini membuat pusing aja lah. Ya, oke. Benar. Itu beda kalau perusahaannya fokus di negara ini, itu beda. Setuju. Oke, lanjut. Terus Nah gitu, jadi setelah saya lihat, kok makin banyak ya. Itu tahun 2020 ya Pak. Iya. Saya lihat kok makin banyak seperti itu. Akhirnya saya mikir-mikir, wah kalau ini terusin kayak masa depan saya nggak bakal baik nih di perusahaan tersebut. Nanti ujung-ujungnya saya jadi pemalsu produk juga nih. ya nggak baik. Ya. Nah, akhirnya saya mikir, sekarang udah ada namanya Maklon. Ya udah, akhirnya saya mulai bikin company sendiri. Oke, Saya itu mulai tahun berapa produksi itu? sendiri. Itu tahun 2020. Oh, jadi baru-baru aja ya? Baru-baru aja. Nggak lama ya? Nggak lama. Jadi zaman COVID dong itu? Iya, itu zaman COVID Pak. Oh. Jadi ketika saya bikin produk itu pas lagi COVID Sekarang gini, kan kamu punya income yang sudah cukup lumayan Iya. waktu itu ya. Mengubah totalitas. Kamu bisa punya mobil. Sudah bisa beli rumah juga ya? Dari iya, perusahaan sudah. tersebut? Sudah Saya punya. udah beli rumah dari umur 20 tahun Pak. Keren. Dan 2020 itu umur berapa waktu itu ya? Tahun 2020. Ha-ha. Tahun 2020 berarti 4 tahun yang lalu. Sekarang saya umur 23. 23. Saya umur 20-nya udah beli rumah. Udah bisa beli rumah. Jadi artinya orang tua kamu bisa kamu ajak ke rumah kamu semua ya? Iya, betul. Keren. Terus kemudian kamu juga sudah punya kantor dan sebagainya. Tapi memang kamu positioningnya memang di online ya waktu itu ya penjualannya. Iya, sampai sekarang pun jujur semua di online sih Pak. Kamu masih di online semua. Iya, karena bisa dibilang online ini yang ibaratnya modalnya terjangkau. Cuma modalnya terjangkau dan kita bisa nge-brandingin produk kita buat semakin viral dan terkenal. Karena saya percaya Pak, brand yang di online kalau udah sukses, mereka mau ke offline tuh bakal lebih mudah. Dibandingkan brand yang kita misalnya nih, bikin brand suplemen, kita jual di offline dulu distribusin, tapi kan orang nggak kenal kita dari mana. Sekarang semuanya kan ada di sosial media. Apa yang mereka lihat di sosial media, mereka bakal cari di offline. Iya. Saya lihat case-nya seperti itu. Dan Semua memang rata-rata kayak gitu. Betul. Dan mereka lihat barang offline belinya di online juga ya. Iya. Nah, kayak gitu ya, kebalik juga gitu Karena ya. mereka masih lihat kredibilitas di online-nya hebat gak? Perusahaannya tokonya bagus nggak gitu. Pokoknya bagus gak? Produknya bagus gak? Yang megang siapa? Segala macam itu menurut saya sangat menentukan untuk penjualan. Iya. Gitu. Oke, so intinya sekarang Richard memutuskan untuk memulai usaha Anda sendiri. Iya. 2020. 2020. Nah, sekarang Anda melakukan bisnis apa aja? Oke, sekarang kalau bicara bisnis kita ada healthy catering, Pak. Ya. Saya ada healthy catering, namanya Gracious Healthy kalau di Instagram. Terus kalau untuk suplemen kita sekarang ada jual kurang lebih sekarang 10 brand. Jadi kita ada Maklon lokal juga, Ya. suplemen lokal. Ya. Itu biasa kalau untuk produk-produknya yang bisa buat bantu gemukin badan, bisa Ya. buat bantu nurunin berat badan. Ya. Terus buat stamina, Ya. buat skincare juga udah ada. Ya. Sama terakhir kita sekarang udah jualan untuk produk-produk vitamin Australia. Nah, itu kita semua develop sendiri, Pak. Oh. Sama ada juga beberapa partner di dalam Kamu perusahaan tersebut. agency atau distributornya atau apa? Saya brand ownernya, Pak. Oh, brand owner. Saya brand ownernya. Tapi langsung dari Australia. Iya, kalau untuk di Australia saya kerjasama sama partner yang udah punya brand tersebut. Oke. Yang kita ibarat fokus di online-nya, dia fokus di offline-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Sama saya ada F&B produk juga. Jadi kita tuh ada jualan daging mercon, yang ibarat daging mercon sama untuk namanya Gracious Healthy Instant juga. Iya. Jadi di mana itu Bapak pernah tahu namanya teknologi retort sterilisasi? Teknologi apa? Jadi ibarat daging ditaruh di suhu ruangan 6 bulan nggak basi. Oh. Nggak perlu masuk kulkas. Belum nggak pernah perlu dengar masuk saya. Mungkin karena saya seorang vegetarian, jadi saya kurang update. Gitu. Saya kurang update, tapi oke, nggak apa-apa. Ini pengetahuan bagi saya. Jadi itu saya lihat di Jepang kan, di Jepang kok banyak banget sih makanan-makanan yang menggunakan teknologi retort. Dan saya tahu kalau jualan makanan tuh paling ribet di mana? Expirednya, Pak. Ya, pasti. Makanya kan mereka biasa menggunakan kayak frozen food segala macam. Tapi kalau misalkan orang tersebut kita kirim nih pengiriman ke sana, terus paling cematan beberapa hari. Iya. Terus kalau ditaruh suhu ruangan langsung basi, mereka harus cepat-cepat masuk kulkas. Ya. Nah, ketika saya lihat di Jepang kok pada pakai retort ya. Dimana ibaratnya itu makanan bisa tahan 6 bulan di suhu ruangan. Akhirnya saya cari-cari, ternyata ada nih di Indonesia seperti itu. Akhirnya saya bikin untuk produk daging mercon sama untuk makanan-makanan kesehatan saat ini. Iya. Jadi ibarat kalau untuk produk suplemen, skincare, F&B, healthy catering kita ada semua, Pak. Gitu. Dan bisa dibilang ya
Bagus. Puji Tuhan ya lancar semua. Lancar semua ya. Lancar semua. Take off semua. Take off semua. Wah keren. Dan memang saat ini kita juga ngebangun komunitas Pak. Saya ada komunitas bisnis online juga. Atau enggak saya sebutnya sebagai komunitas dropship. Namanya Master Online Community. Nah itu kita sebut sebagai platform dropship nomor 1 di Indonesia. Karena kita sekarang udah ada 20.000 afiliator. Jadi afiliat yang ngejualin produk kita, mereka dari modal nggak stok barang ya Pak ya. Ya saya lebih suka seperti itu ya Pak ya. Dibanding saya paksa mereka ibarat mulai bisnis, rekrut tim segala macam. Mendingan lu jualan aja. Jualan lu ngasilin uang kan jadi pede. Setelah pede, kalau mau nawarin orang untuk gabung ke bisnis kan nggak bakal lebih mudah Pak. Bakal lebih mudah mereka untuk mempromosikan ketika mereka sendiri udah ada hasilnya. Dan dari situ ketika lihat sekarang zamannya TikTok Live ya Pak ya. Wah itu saya kaget sendiri sih Pak. Saya baru kemarin dikabarin Pak. Jadi saya tuh kamu pun juga kaget. Orang seusia kamu pun kaget. Kaget gitu. Pak. Karena kenapa? Kita memang ada tim internal yang fokus di TikTok Live. Dan memang hasilnya juga gede banget lah. Tapi baru minggu lalu saya ada lihat bapak-bapak Pak. Umurnya 40 tahunan. Dia punya istri juga umur 40 tahun. Terus nanya cara TikTok Live seperti apa. Oke kita ajarin semuanya. Heran ya Pak, baru bikin akun tuh. Baru bikin akun, followersnya juga masih sedikit sekali. Baru posting sedikit. Pertama kali nge-live langsung closing 3 juta Pak. Terus saya langsung mikir-mikir, dunia udah berubah. Iya. Kamu dulu mau dapat 3 juta aja setengah mati, harus ditolak gitu ya. Betul. Iya. Atau minimal ngiklan gitu kan. Ini nggak ngiklan organik 3 juta satu hari. Bukan satu hari ya Pak, 3 jam. Semangat ya dia ya. Semangat banget, umur 40 tahunan. Terus saya ada ngeliat juga yang ibaratnya cuma nge-live aja bapak-bapak lagi Pak. Di daerah bukan di Jakarta. Itu 1 bulan dia bisa ngasihin 100 juta Pak. Cuma modal TikTok Live yang ibaratnya produk dia nggak nampilin muka Pak. Kan bapak-bapak 40 tahun kan kalau nampilin muka gimana gitu ya. Dia taruh di piring Pak produknya. Kayak piringan yang muter-muter itu saya lupa namanya apa. 1 bulan 100 juta dari situ dong Pak. Jadi saya bisa lihat perubahan zaman luar biasa sih. Makanya untung nama channel kita Success Before 30 ya. Setuju. Saya kan cuman host ya di sini ya. Saya pemilik channel sekaligus host, tapi saya juga mau tahu anak-anak Success Before 30 zaman sekarang ini ngapain aja sih. Yang mana mungkin yang kami ajarkan zaman dulu sudah nggak terlalu relevan lagi gitu loh. Tapi anak zaman sekarang ini, bahkan bapak-bapak usia 40 pun juga bisa seperti itu ya. Makanya kalau ada orang tua nih bilang, aduh saya tuh gaptek, saya tuh nggak ngerti online. Ya menurut saya bukan gaptek ya Pak. Menurut saya semua hal itu bisa dipelajarin kalau kita mau, kalau kita niat Pak. Kalau kita bilang diri kita gaptek ya selama kita bakal gaptek. Karena ucapan kita ya doa kita Pak. Betul. Kita ngomong, waduh saya malas belajar lah anak muda aja. Ya nggak boleh berpikir seperti itu. Banyak kok, saya malah ada kenalan Pak umur 70 tahun beli barang di Shopee Pak. 70 tahun Pak. Sedangkan banyak orang umur 70 tahun buka HP aja nggak mau Pak. Mungkin itu 1 di antara 1000 kali ya. Iya mungkin sedikit lah ya. Sedikit ya. Cuma saya percaya Pak, segala sesuatu itu bisa dipelajarin. Iya. Itu yang membuat diri saya juga ketika saya belajar sesuatu, saya ngerasa kalau saya ngerasa bidang ini bisa ngasilin uang, saya bakal belajar bidang tersebut sampai benar-benar menghasilkan. Bukan bicara menghasilkan uang aja, tapi kalau saya sebut sebagai namanya high income skill Pak. Ketika kita punya high income skill, kita mau jualan apapun pun bakal mudah Pak. Karena kita udah tahu caranya. That's why kamu sukses. Amin. Karena kamu berbeda. Amin Pak. High income skill betul-betul terjadi. Bener. Kayak kamu aja bisa markup harga. Menjual harga dan yang penting orang bayar kan. Yang penting orang bayar. Betul. Kamu hari ini hairstylist lah. Ya ada sih kalau di barbershop mungkin di Jakarta 40.000 mungkin dapat ada kali ya. 40.000 di pinggiran lah. Di pinggiran ada. Di pinggiran lah ya. Kalau mungkin di mall barbershop mungkin 100.000, 150.000 ya. Tapi ada orang tukang potong rambut sekali potong 2,5 juta juga ada kan? Iya, ada juga. Nah, itu kan high income skill kan? Betul. Kamu mau nyinyir gimana gitu loh. Iya, memang dia punya value kan? Punya value lebih di situ. Setuju sih. Ya. Nah, sama kayak kamu juga pelaku yang sama. Oke. Bener sih Pak, sama sih kayak ada seorang sales yang jago lah. Dikasih produk apapun dia bakal bisa jago jualan Pak. Sama seperti orang di online udah ngerti high income skill di online. Dikasih produk apapun dia bakal cari cara buat bikin produk itu laris. Laku. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Siapa? Nah, kamu kan sekarang sudah punya usaha sendiri ya. Iya. Nah, kemudian sekarang kamu seorang penjual. Nah, menurut kamu sekarang anak-anak sekarang ini skillnya lebih jago dari kamu nggak sih? Anak-anak sekarang skillnya lebih jago dari saya. Iya.
Yes. Kamu ngakui. Saya mengakui. Dan anak, kan kamu mulai itu dari dulu umur 15 tahun tuh. Iya. Kamu kan sekarang usia udah hampir 28 lah ya. Iya, 27, 28. 28. Menurut kamu anak-anak zaman sekarang itu yang skill jago jualannya itu masih di pakem yang sama atau mereka lebih kreatif? Lebih kreatif, Pak. Dan mereka itu usia berapa? Mereka tuh usianya rata-rata 20 tahun, Pak. Serius? Iya. Kreatifnya seperti apa yang kamu nggak punya di zaman kamu itu? Kalau di zaman saya ya, kalau Bapak tanya ya, saya sih lebih ke prinsip ini sih, Pak. Saya percaya pemimpin yang sukses, pemimpin yang hebat, itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dibandingkan dia, Pak. Jadi ketika saya saat ini mungkin jadi pemimpin, seorang leader, tugas saya tuh bukan saya harus jadi nomor 1. Atau enggak saya harus jadi paling hebat. Tapi saya harus membangun pemimpin-pemimpin yang bahkan jauh lebih hebat dibandingkan saya. Karena itu, anak-anak yang misal usia 20 tahunan, saya lihat apa sih kreativitas mereka dibanding saya. Karena mereka punya skill tertentu, Pak. Contoh, kita bicara video, kalau kita bicara ngiklan ya. Mereka tahu cari cara, misalnya kalau saya nih, saya kan punya tim internal. Yeah. Tim internal saya tuh biasa kalau dapat closingan itu ibaratnya kita bisa sebut sebagai namanya setiap leads yang masuk kita sebut sebagai cost per leads. Jadi kita ngiklan nih Pak, budget Rp100.000. Oke. Kita bisa dapat 5 chat, berarti cost per leadnya adalah Rp20.000. Ya. Tapi saya punya tim-tim yang di mana ngiklan 100.000, cost per leadnya cuma Rp5.000 Pak. Oh, itu yang kamu masuk lebih kreatif. Itu. Jadi mereka bisa dapat konversi yang sama dengan nilai yang lebih murah. Lebih murah. Terus kedua, mereka nge-live. Ibarat kita itu harus siap yang benar-benar rapi, profesional segala macam. Mereka nggak perlu. Mereka nggak perlu. Pakai apa dong? Mereka cuma pakai piring dong, Pak. Piring, meja, live. Udah gitu aja, Pak. Piring itu apa sih? Piring yang muter-muter. Saya nggak tahu namanya apa itu. Oh, anak sekarang pakai piring ya? Iya, ada yang pakai piring segala macam. Terus ngomong-ngomong di dubbing. Bahkan ada yang pakai ini, Pak. Ada jadi nggak tampil muka? Nggak tampil muka. Oh, itu canggih dong. Itu kayaknya untuk orang-orang introvert cocok itu. Iya. Bahkan Pak, kalau kita lihat di China ya Pak ya. Di China itu bukan bicara piring-piringan lagi, Pak. Apa itu? Mereka pakai rekaman. Jadi sebenarnya nge-live itu udah direkam. Oh iya. Udah direkam. Mereka udah pernah punya video seolah-olah mereka live gitu. Yes. Dan itu ada hostnya di situ ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong. Itu pakai orang asli atau AI? Itu rekaman. Oh, rekaman. Jadi typing lah ya. Iya, terus habis itu mereka ada hostnya satu yang kecil nongol, ngoceh-ngoceh di situ. Itu kan kreativitas, Pak. Justru malah saya tuh belajar sama mereka loh, Pak. Nah, itulah yang Richard ketinggalan di situ gitu ya. Tapi mereka hebat gitu di situ. Iya. Dan kalau dibilang ketinggalan ya enggak sih. Habis itu kita juga langsung melakukan. Iya. Ya, tapi lebih kreatif. Lebih kreatif mereka. Jadi maksudnya apa ya? Kan amati tiru modifikasi. Setuju. Ya, kan kadang ada orang gini, Pak. Ketika pemimpin udah sukses, dia itu paling kan cuma ngelihat tim-timnya gimana, performanya segala macam. Iya. Ya, cuma saya sih percaya, maksudnya perusahaan yang sukses sampai sekarang adalah perusahaan yang selalu berinovasi. Iya. Selalu beradaptasi sama perkembangan zaman. Dari mana? Dari ada namanya perusahaan, ada namanya tim-tim yang luar biasa sukses. Tim-tim yang luar biasa hebat, luar biasa kreatif. Nah, itulah yang menurut saya yang definisi perusahaan sukses sebenarnya, Pak. Jadi bukan hanya bicara mereka jago bikin produk aja, tapi di mana mereka punya tim-tim hebat yang bisa mensupport perusahaan untuk semakin maju. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Sebelum kita closing dari seorang Richard Putra. Kamu punya visi apa ke depan? Visi saya? Visi saya jujur dari tahun 2020 tetap sama sih, Pak. Saya tuh punya visi menciptakan dan mensupport 1 juta pengusaha digital di Indonesia. Oke. Itu visi misi saya dari dulu, Pak. Iya. Dan sekarang jujur yang baru terrealisasi baru 20.000. Tapi ngomong 1 juta itu kan nggak semua orang punya skill kayak kamu kan? Iya, betul. Dan kamu tadi tipikal orang yang high income skill ini kan nggak golongan minoritas ini. Iya. Golongan 1% ini. 1%. Bahkan 0,01%. Oke, kita bicara jumlah penduduk Indonesia aja sih, Pak. Penduduk Indonesia sekarang berapa, Pak? 280. Ya mungkin yang nggak terdaftar di KTP mungkin 300, Pak. Mungkin. Oke, ya. 1 juta itu kan cuma berapa persentasenya tuh, Pak? 1 juta itu Di bawah 1% sekitar itu. 0,3 lah. 0,3%. Baik. Jadi bayangan saya masa sih 0,3% itu nggak bisa saya ciptakan, nggak bisa saya support mereka. Iya. Itu cuma 0,3%. Jadi saya percaya
apalagi dengan penduduk Indonesia Pak ya. Saya lihat kan jumlah penduduk Indonesia tuh semakin bertambah Pak, bukan semakin berkurang. Beda dibanding negara lain yang sampai ada resesi Pak. Iya. Karena kita punya negara ini lucu Pak. Iya. Generasi-generasinya itu kalau merit udah pasti punya anak Pak. Iya. Bukan merit gak mau punya anak. Belum merit aja sudah punya anak. Iya betul Pak. Jadi saya percaya 0,3% tuh pasti saya capai. Dan waktu apa ya, jujur saya punya prinsip sama kayak Pak Chandra. Success before 30. Saya masih punya waktu buat ke sana. Dan saya yakin pasti segera terrealisasi. Iya. Bagus. Amin. Oke. Terus ada goals apa yang belum kamu capai? Selain visi tadi. Kalau goals banyak ya Pak. Intinya sih saya jujur kalau ditanya mau pensiun kapan nanti lah. Udah umur 50-60 baru ngomong lah. Kamu ada kepikir melanjutkan sekolah lagi nggak? Ke SMA, ke kuliah? Jujur enggak sih Pak. Nggak ada ya? Bahkan saya mau bikin sekolahnya nanti. Wah ini keren ya. Jadi kamu nggak tertarik untuk menjadi seorang akademisi, menjadi seorang doktor atau profesor atau apa? Nggak ya? Enggak. Saya sangat menghormati title tersebut lah. Iya. Saya sangat menghormati sekolah, kuliah segala macam. Ya nggak ada yang salah intinya. Cuma kan memang pengalaman hidup saya yang bikin saya tuh emang nggak bisa melanjutkan SMA, melanjutkan kuliah. Tapi bukannya saya artinya apa ya merendahkan ya Pak ya. Iya. Saya justru ibaratnya di tim-tim saya kan juga banyak yang lulusan sarjana. Betul. Dan mereka juga kreatif. Mereka juga luar biasa. Iya. Ya, tapi saya lebih berpikir gimana ke depannya itu bukannya saya yang masuk sekolah atau saya masuk kuliah lagi, tapi saya bikin sekolahnya Pak. Dari mana ya? Saya bisa bikin seperti contoh saya bakal bikin digital marketing school. Itu kan juga bisa Pak. Iya. Gak harus ibarat orang patokannya ke sana. Karena ketika orang patokan ke sana ya mereka pasti orang sekolah kuliah kan fokusnya nyari kerja. Kalau kita bicara dunia usaha ya kita harus fokus membangun namanya high income skill. Iya. Bagus. Itu kalau dari saya Pak ya. Ya bagus. Saya selalu bilang sekolah itu penting tapi tidak cukup. Iya. Nah, tidak cukupnya itu di mana? Baik. Nah, dan gini kan. Soalnya gelar nggak ada hubungannya sama sukses sih. Iya, setuju. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya. Richard Putra, thank you banget. Makasih banyak. Kamu sudah mampir ke Level Up dan video kita pagi hari ini obrolan kita singkat ringan tapi pasti menginspirasi para pelaku. Oh, amin. UMKM ataupun apapun itu pelaku direct selling, reseller, dropshipper yang sedikit banyak pasti karena sekarang kursus online juga banyak ya di luaran ya. Iya. Nah, juga cukup banyak ya, mungkin juga sama lah ya, tapi intinya apapun itu yang penting kan dipraktekkan lah. Yang penting dipraktekkan. Iya, betul. karena percuma kamu tahu banyak tapi nggak dipraktekkan juga nggak guna. Setuju. Lama-lama kamu cuma numpuk sertifikat aja gitu. Iya benar. Setuju banget Iya Pak. kan, numpuk sertifikat nggak membuat kamu sukses gitu loh. Betul. Jadi ini kan kaum gemar belajar aja. Benar, bukan Jadi gambar praktek. Bukan gambar praktek. Saya rasa apa yang disampaikan sama Bro Richard pagi hari ini sangat luar biasa. Dan semoga Bro Richard tetap sukses before 30. Amin Pak. Iya. Amin. Karena kriterianya sukses before 30 menurut channel sukses before 30 gampang kok. Kalau secara finansial ya, cuma 1 M rupiah. Kamu kan udah capai. Amin. Udah lewat. Tapi ada 7 kriteria lain yang kamu nggak tahu mungkin kamu memenuhi nggak. Oh. Itu ada di buku Sukses Before 30 saya. Oke, nanti saya baca habis itu Pak. Anak muda itu kan cuma taunya duit doang gitu. Iya. 1 M sebelum 30. Tapi 7 aspek yang lain mungkin belum 7 capai. aspek kehidupan. Iya. Saya tahu Pak. Ya, ada ya. Saya tahu. Saya belajar juga di direct selling Pak. Ada ya. Iya. Nah, itu harus dikejar. Betul. Harus semuanya memenuhi lah. Memenuhi syarat. Cara uang aja. Yes. Baik. Saya rasa mungkin pagi hari ini sekian obrolan kita. Nanti juga nantikan wawancara saya. Saya juga mau dikulik-kulik sama Bro Richard di channel beliau. Siap. Kita tutup dengan salamnya orang hebat dan luar biasa. Mari kita tutup di Level Up Success Before 30. Salam hebat, luar biasa.